Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cianjur yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ya, kita masih dalam kondisi belajar dari rumah ya, BDR. Karena kondisi COVID-19 di wilayah Cianjur ini belum memungkinkan kita untuk tetap muka. Ya, bertemu lagi bersama mata pelajaran IPS bersama Bapak tentunya, dan kita alhamdulillah sekarang memasuki semester yang kedua ya, dan semester yang kedua ini kita ada beberapa materi yang harus Bapak sampaikan. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita masing-masing berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pertama pada semester yang kedua ini Bapak akan coba membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi ini seperti halnya kalian bisa lihat di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran bahwa kita akan menggunakan model problem based learning ya. Diharapkan kalian bisa menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan kerja keras tentunya, penuh tanggung jawab dan rasa syukur, menyajikan hasil analisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan percaya diri dan santun ya. Itu yang kita harapkan. Di sini juga kalian juga akan menemukan beberapa wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kenapa sih bangsa-bangsa Barat itu datang ke Indonesia ketika pasca kemerdekaan maupun sebelum kemerdekaan ya. Ini ada beberapa yang melatar belakang. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi ya, karena waktu kita tidak banyak, tentunya hanya 8 menit ke depan. Dan ini adalah materinya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia ini dilatar belakangi oleh keinginan berdagang, menjelajah daerah baru dan berpetualang serta menyebarkan agama. Dan itu biasanya di dalam ilmu pengetahuan sosial dikenal dengan 3G ya, Gold, Glory, and Gospel ya. Dalam imperialisme kuno, penguasaan daerah baru dimaksudkan untuk mendapatkan 3G itu ya, Gold, Glory, dan Gospel. Nah itu nanti kita akan bahas apa itu Gold, apa itu Glory, dan apa itu Gospel. Yang pertama tentu saja Indonesia kedatangan dua bangsa yaitu Portugis dan Spanyol. Ini ekspedisi pertama disponsori oleh seorang Portugis dan seorang Spanyol, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu. Kemudian pada awal abad ke-17 Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia ya. Ekspedisi Belanda kemudian disusul dari setelah Portugis, Spanyol, Inggris, kemudian disusul oleh Belanda. Yang pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ada di bawah Jan Petersen Kun yang kita sama-sama kenal, itu adalah pendiri juga POC yang menetapkan Jayakarta sebagai markas besar dan pusat perniagaan POC. Dan ada beberapa perlawanan dalam kedatangan Belanda ini, termasuk juga oleh seorang Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan Patimura pada tahun 1817 ya. Kita ketahui bahwa Maluku ini adalah penghasil rempah-rempah yang luar biasa ya. Kemudian juga ada beberapa perlawanan seperti halnya di Jawa, ada Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 ya.
Kemudian juga ada Imam Bonjol ini ya, Sumatera Barat tentunya melalui perang saudara atau kaum adat dan kaum Padri. Kita ketahui bahwa Belanda itu dulu sangat senang sekali membenturkan antara kelompok-kelompok rakyat yang ada di daerahnya gitu ya. Seperti halnya perang Padri ini adalah merupakan perang saudara. Kemudian ada juga di Aceh ada perlawanan Teku Umar ya, kita kenal juga dia begitu gigih melawan Belanda ya di sana sampai dia dinobatkan sebagai pahlawan. Kemudian juga ada Sisingamangaraja ya ke-12, ini bermarkas di Tapanuli ya, atau tepatnya di Bakaran. Ini adalah ilustrasi daripada perlawanan ya. Pada tahun 1844 Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda dan menyebabkan ketegangan. Ketika Gubernur Jenderal Belanda Van der Chappellen ini ingin memperbarui perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama kerajaan Boni, menentang keras usaha kedatangan Belanda tersebut ya. Dan ini adalah Pangeran Antasari, ini ada di Kalimantan ya, rakyat Banjar terutama ya. Pada tahun 1859 akhirnya meletuslah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda, tepatnya di Kalimantan Selatan. Kemudian muncullah ada yang disebut dengan Verenigde Compagnie atau biasa kita kenal dengan VOC. Kaum kolonial tidak kepentingan ekonomi mereka diganggu oleh kebijakan politisi lokal. Untuk itu mereka merasa perlu ikut campur dalam masalah politik suatu daerah di mana mereka memiliki kepentingan. Ya, sebenarnya VOC ini adalah dia bergerak di bidang perdagangan ya, rempah-rempah itu. Jadi dengan mengakomodir hasil-hasil tani daripada petani kemudian dijual kembali ke wilayah-wilayah Eropa. Apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia seiring dengan perkembangannya industri Eropa, kebutuhan akan bahan baku semakin meningkat. Oleh karena itu serikat-serikat dagang Eropa merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu wilayah. Nah, dari sini mulai melangkah bahwa POC tersebut sudah bergerak, sudah bukan hanya serta-merta berdagang saja, tetapi juga ingin merampas ya dan mengeksploitasi hasil-hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia tentunya. Seorang Stamford Raffles atau biasa kita di dalam sejarah Thomas Stamford Raffles atau biasa dengan Raffles ya. Ini dalam sebuah bukunya The History of Java, pemerintah kolonial memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Ini Raffles ini adalah seorang berkebangsaan Inggris. Kemudian Ratu Wilhelmina ini menemukan panggilan moral ke dalam kebijakan politik etis, meliputi bidang pengajaran pendidikan bagi bangsa pribumi Hindia Belanda ya. Ini karena memang Ratu Wilhelmina ini adalah merupakan Ratu Belanda. Kemudian kedatangan bangsa Eropa berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal. Pemerintah kolonial tidak jarang secara langsung mencampuri urusan politik suatu daerah. Di sini sudah mulai kolonial Belanda sudah mulai terjun ke dunia politik, bukan hanya dunia perdagangan saja. Pada masa Herman Willem Daendels ini dikenal dengan raja dengan kerja rodi ya, dia master of rodi. Jadi di mana setiap masyarakat Indonesia itu selalu dituntut untuk kerja keras, untuk membangun jalan, untuk membangun perkebunan segala macam, dengan tidak ada toleransi untuk bekerjanya dengan target tentunya ya. Pada masa Thomas Stamford Raffles menerapkan kebijakan ekonomi liberal, sedangkan Jenderal Johannes van der Bos menerapkan kebijakan tanam paksa. Jadi ada kerja rodi, siapa proposalnya itu adalah Daendels, kemudian ekonomi liberal itu adalah Raffles, kemudian juga tanam paksa itu adalah Van der Bos. Dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yakni kelompok masyarakat